Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi MTS Ulumiyah kelas 8A dan 8B. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan pembelajaran IPS lagi. Namun masih dalam keadaan pandemi corona dan pembelajaran kita masih menggunakan metode daring. Untuk itu tetap jaga kesehatan ya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan lupa olahraga, makan yang teratur, istirahat yang teratur ya, agar tubuh kalian sehat ya, agar tubuh kalian sehat dan bisa melaksanakan pembelajaran dengan serius dan dengan sungguh-sungguh dan dengan baik ya, agar apa, di musim pandemi ini ya, dan sekarang juga musim penghujan, banyak penyakit, tentunya flu, batuk, panas ya. Semoga kalian terhindar dari semua penyakit itu ya. Amin Allahumma amin. Sebelum itu, untuk memasuki materi, mari kita bersama-sama berdoa membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi yang kemarin. Kemarin kita membahas tentang apa? Kemarin kita membahas tentang halaman 51. Coba buka. Kemarin kita membahas tentang apa? Pengaruh interaksi antar uang terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di negara Indonesia dan ASEAN. Ya, itu yang kita bahas kemarin. Ya, dan yang akan kita bahas hari ini yaitu adalah perdagangan antar daerah atau perdagangan antar negara ya, atau perdagangan antar wilayah ya, antar daerah, antar wilayah itu sama ya, atau perdagangan antar negara itu berarti lingkup di berbagai negara. Kalau antar daerah bisa jadi daerah Jawa Timur sama Jawa Tengah, daerah Kabupaten Tuban dengan Bojonegoro dengan Rembang, itu adalah antar daerah ya. Kita bahas, buka modul kalian halaman 52. Pak Dayan yakin tadi kalian sudah membaca kan? Sudah kalian baca kan? Pak Dayan yakin pasti tadi sudah kalian baca ya. Sebelum pelajaran tentunya dibaca dulu biar tahu alurnya ya. 1. Perdagangan antar daerah adalah perdagangan yang diselenggarakan antar tempat atau antar wilayah yang berbeda, tentunya di dalam negara sendiri. Ya, perdagangan antar daerah adalah perdagangan yang terjadi ya, yaitu di dalam negara sendiri tetapi berbeda daerah. Misal contohnya Jawa Timur bekerjasama dengan Jawa Tengah, atau saling bekerja sama atau saling berdagang bekerjasama. Jawa Tengah menjual padi, Jawa Timur menjual pupuk petro, misal contohnya, saling kerja sama. Pupuk dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur dikirim ke Jawa Tengah. Hasil padi di Jawa Tengah bisa jadi dijual ke Jawa Timur, seperti itu. Itu perdagangan antar daerah contohnya ya. Banyak sekali contoh perdagangan antar daerah ya, atau antar wilayah. 2. Menurut model keunggulan komparatif, masyarakat suatu daerah akan lebih diuntungkan jika mereka fokus pada kegiatan produksi yang biayanya relatif lebih murah dibandingkan dengan wilayah lainnya. Maksudnya seperti ini. Jika masyarakat mau memanfaatkan hasil sumber daya alam yang ada di daerahnya masing-masing ya, memanfaatkan sumber daya yang ada di daerahnya masing-masing, tentunya ya biaya yang dikeluarkan akan semakin sedikit daripada mengambil bahan produksi dari wilayah lain. Misal di wilayah A ada kayu ya, ada kayu, dan di wilayah A itu banyak pengrajin ukir ya, banyak pengrajin ukir atau mebel ya.
Jadi kalau di sana banyak kayu ya lebih baik mengambil kayu yang dari daerahnya. Jangan mengambil kayu dari daerah luar, itu akan memakan biaya produksi. Kalau mengambil biaya kayu dari daerah luar, pasti ada biaya angkut. Ya apa tidak? Nah, biaya angkut itu mahal. Jadi lebih baik memanfaatkan hasil sumber daya yang ada di wilayahnya daripada mengambil sumber daya yang ada di daerah lain. Maksudnya seperti itu, ya. Yang tiga, ada beberapa karakteristik perdagangan antar daerah. Di antaranya spesialisasi. Maksudnya spesialisasi di sini daerah itu ada yang spesial A, spesial produk B, spesial produk C. Contoh, ya, spesialisasi di daerah mana? Di daerah Tawaran, Keduruan misal contohnya. Karena di sana banyak ketela, akhirnya di sana spesialisasi tape. Ya tidak, tape itu mana? Keduruan Tawaran itu terkenal sekali. Ada spesialisasi wingko dari Babat sana, spesial, pasti banyak label wingko Babat. Ya, ada spesialisasi ukir. Tentunya di pikiran kita, ukir itu berarti dari Jepara. Ada spesialisasi Bogor atau Legen. Itu berarti dari Tuban. Berarti setiap daerah itu punya spesialisasinya. Ya, punya spesialisasi masing-masing. Ada reok, ada barungan. Berarti dari Ponorogo. Terus ada spesialisasinya, ya. Maksudnya seperti itu contohnya, ya. Biaya produksi yang rendah. Ya, karakteristik perdagangan antar daerah kalau di daerahnya masing-masing biaya produksi rendah. Tadi yang Pak Dery sebutkan. Jika pengambilan bahan dari sumber daya yang ada di daerah sendiri, pasti biaya produksinya akan semakin murah. Kenapa? Karena tadi terpotong biaya angkut. Biaya angkut akan terpotong. Pertukaran barang, tujuan dari perdagangan antar daerah adalah saling tukar-menukar barang. Tentunya itu pasti tujuan perdagangan antar daerah adalah saling tukar-menukar barang. Di daerah A belum ada barang ini, mengambil dari daerah B. Daerah B belum ada barang ini, mengambil dari daerah C. Daerah C belum ada barang ini, mengambil dari daerah D, dan lain dan seterusnya. Itu adalah tujuan perdagangan antar daerah untuk melengkapi kebutuhan masyarakat. Ya, untuk melengkapi kebutuhan masyarakat. Saling kerjasama. Tujuan dari perdagangan antar daerah adalah kerjasama. Kenapa kok kerjasama? Ya, karena manusia itu adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup dari orang lain. Ya, tidak bisa hidup tanpa orang lain, itu adalah manusia. Tentunya harus saling kerjasama. Misal contohnya tadi Pak Dery sebutkan contoh di daerah Jawa Tengah penghasil padi. Daerah Jawa Timur ada pabrik petro, yaitu pabrik pupuk. Tentunya ada kerjasama di sana. Ya. Di Jawa Tengah kerjasama dengan Jawa Timur tentang pupuk. Kerjasama kalau butuh pupuk kerjasama dengan Jawa Timur. Sama Jawa Timur kalau butuh pasokan padi atau pasokan beras bisa jadi mengambil dari Jawa Tengah. Saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan. Mengejar laba, tentunya beberapa karakteristik perdagangan adalah mengejar laba, mengejar keuntungan. Keuntungan itu untuk siapa kalau perdagangan antar daerah? Tergantung. Kalau perdagangan itu yang melaksanakan pemerintah, tujuannya juga untuk masyarakat. Kalau perdagangan itu dilaksanakan oleh rumah tangga produsen, untuk keluarga itu, ya untuk perusahaan itu, dan untuk karyawannya, labanya, untuk memutar lagi. Ya, laba itu untuk diputar lagi menjadi modal. Ya, jadi modal diputar lagi, laba tersebut diputar lagi untuk membiayai produk produksi, tentunya untuk biaya karyawan dan lain sebagainya, untuk biaya produksi, ya. Terarah pada konsumen.
Pada perdagangan antar daerah, produsen memproduksi barang yang disukai oleh konsumen. Tentunya itu pasti dan harus, ya. Kalau mau membuat sesuatu, pasti barang yang kita produksi harus digemari atau disukai oleh konsumen. Kalau konsumen tidak suka dengan barang kita, berarti kita kan rugi. Berarti kalau kita memproduksi sesuatu harus disukai dan digemari oleh konsumen. Konsumen itu harus tertarik dengan produk kita. Maka dari itu semua produk yang ada di dunia ini, ya, dan yang ada di daerah-daerah itu pasti selalu bervariasi. Ada produk A divariasi dengan seperti ini, divariasi dengan seperti ini. Tujuannya untuk apa? Meningkatkan minat konsumen, ya. Untuk meningkatkan minat masyarakat, ya. Ada sepeda motor, dulu ada sepeda motor Vespa, divariasi lagi ada sepeda motor bentuk Vario, ada sepeda motor bentuk NMAX, divariasi lagi sepeda motor Moge, ya. Dulu ada sepeda RX King, sekarang ada Ninja, divariasi. Untuk apa? Mengejar minat konsumen. Kepuasan maksimum. Tujuan dari perdagangan antar daerah adalah kepuasan masyarakat, kepuasan konsumen. Jika konsumen itu puas dengan produknya, tentunya produk tersebut akan selalu diminta, ya. Pasti akan banyak permintaan tentunya, ya. Transaksi sukarela. Transaksi dalam perdagangan antar daerah tergantung pada kebijaksanaan rakyat. Transaksinya tergantung, bisa jadi transfer. Transaksi itu misal masalah jual beli atau masalah pembayaran. Jual beli masalah pembayaran, misal itu adalah bisa dengan transfer, bisa dengan ketemu langsung. Tergantung siapa yang melaksanakan dan tergantung keinginannya bagaimana dan tergantung kesepakatan. Itu adalah transaksi, ya. Perdagangan antar daerah di Indonesia. Perdagangan antar daerah di Indonesia sudah terjadi sejak zaman Hindia Belanda. Sudah sejak zaman nenek moyang kita perdagangan antar daerah itu, ya. Dengan perdagangan antar daerah di Indonesia itu sudah terjadi sejak lama. Sebelum ada kita, sebelum ada orang tua kita, sebelum ada mbah-mbah kita, ya. Zaman nenek moyang dulu sudah ada perdagangan antar daerah itu, ya. Itu adalah yang kalau dulu adalah perdagangan sumber daya alam, rempah-rempah, ya, dan lain sebagainya. Jenis komoditas yang diperdagangkan antar daerah di Indonesia antara lain meliputi ada hasil hutan, ada hasil pertanian, ada hasil peternakan. Itu yang diperdagangkan antar daerah. Ada hasil hutan, ada hasil pertanian, ada hasil peternakan, ada lagi hasil tambang, ya, ada hasil tambang. Di Jawa Timur kurang pasokan minyak, mengambil dari Kalimantan. Di Jawa Timur kurang pasokan batu bara, mengambil dari Kalimantan. Ada perdagangan dari Kalimantan ke sini, ya. Komoditas perdagangan hasil hutan meliputi kayu, getah, dan rotan. Dari hutan adalah ada kayu, ada getah. Getah itu berarti ada getah karet, ya, dan rotan. Rotan itu penjalin itu loh, Mas. Ya, yang biasanya dibuat kerajinan. Bisa jadi kursi, meja, terus anyaman-anyaman yang lainnya itu hasil rotan, ya. Hasil pertanian yang menjadi komoditas perdagangan antar daerah adalah gula, tebu, ya, gula dan tebu. Gula, terus banyak lagi. Bisa jadi padi, ya, hasil pertanian itu, jagung, ketela bisa jadi dibuat tepung, ya, tepung. Komoditas hasil sektor peternakan seperti sapi perah, unggas yang terdapat di Pulau Jawa. Itu yang diperdagangkan antar daerah. Tadi apa? Hasil pertanian, hasil kehutanan, dan hasil peternakan. Itu yang diperdagangkan antar daerah, ya. Cukup itu dari Pak Dain, ya. Tugas untuk kalian, tolong dikerjakan latihan soal itu, latihan mandiri halaman 63. Ya, halaman 63 pilihan ganda itu kerjakan
nomor 1 sampai 40. Dikerjakan di kertas. Ya, dikerjakan di kertas, nanti dikumpulkan di Bapak Ibu guru yang piket atau pada waktu ketemu Pak Dain. Untuk siswa yang bajak, ya, tugasnya bisa kalian foto dan kalian kirimkan ke Pak Dain, kalian jabrikan, ya. Cukup itu dari Pak Dain. Apabila ada keterangan dari Pak Dain yang belum kalian pahami, bisa kalian tanyakan langsung jika ketemu Pak Dain atau kalian jabri Pak Dain lewat WhatsApp, ya. Cukup itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.